Malam itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela rumah 2 lantai milik Arkan dari luar. Rumah itu tampak megah. Lampu taman menyala temaram. Mobil hitam mengilap, terparkir rapi di garasi. Namun di dalam, seorang lelaki duduk terdiam di atas sajadah. Tangannya terangkat, bibirnya bergetar, menyebut nama Allah. Namun dadanya sesak. Doanya tak pernah sampai. Ia tahu itu. Setiap kali ia mengucap, "Ya Allah, berkahilah rezekiku." Ada suara kecil di hatinya yang menjawab, "Dengan cara apa? Selama ini engkau mencari rezeki itu?" Arkan menunduk. Air mata jatuh satu-satu, membasahi sajadah yang mahal itu. 10 tahun sebelumnya, Arkan hanyalah pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Istrinya hamil, anak pertama. Kontrakan sempit. Hidup terasa menekan ketika seorang kolega menawarkan solusi pinjaman berbunga untuk membuka usaha. Arkan ragu. "Bukankah riba itu haram?" tanyanya. Temannya tertawa kecil. "Kamu terlalu lurus. Semua pengusaha besar juga mulai dari sini. Lagi pula niatmu baik untuk keluarga." Kalimat niat baik itulah yang menenangkan hatinya. Ia menandatangani akad itu dengan tangan sedikit gemetar, namun dengan keyakinan palsu. "Nanti kalau sudah sukses, aku akan perbaiki semuanya." Di dalam hatinya bergaum dan bergelut. Seiring waktu berjalan, usahanya berkembang cepat. Uang mengalir deras. Dari satu pinjaman menjadi 2. Dari 2 menjadi sistem. Riba bukan lagi sesuatu yang ia pikirkan. Bahkan menjadi bagian dari rutinitas yang tanpa disadari. Itu adalah hukuman kecil dari Allah. Perubahan semakin menjadi, keimanan semakin lemah. Arkan mulai mengenakan jam mahal, makan di restoran mewah, foto-foto liburan memenuhi media sosial. Banyak yang iri, banyak yang memuji. Namun, setiap kali azan berkumandang, hatinya justru terasa berat. Salatnya cepat, doanya pendek, sujudnya terburu-buru. Dikala suatu sore, Arkan menghadiri pemakaman rekan bisnisnya yang meninggal mendadak. Di liang lahat, seorang ustaz tua berbicara dengan suara tenang namun tajam. "Ketahuilah, riba bukan sekadar dosa. Ia adalah pengumuman perang terhadap Allah dan Rasul-Nya." Seketika saja, langit mendung, angin berembus dingin. Arkan terpaku. Ustadz itu melanjutkan, "Banyak orang tidak sadar mereka hidup dalam perang dengan Allah, lalu heran mengapa hidupnya tidak pernah tenang." Malam itu Arkan tidak bisa tidur. Hati gelisah, pikiran kacau, merasa hidup terus terbebani. Hingga tak kuasa menahan beban pikirannya, Arkan pun muntah. Dan itu bukan karena sakit, tapi seakan-akan badannya menolak kenyataan dan beban yang dia tanggung ini. Hingga suatu saat, cobaan datang bertubi-tubi. Proyek gagal, partner berkhianat, cicilan harus tetap berjalan. Anak keduanya sakit keras, dan istrinya semakin sering menangis diam-diam. Kala suatu malam, istrinya berkata lirih, "Aku rindu suamiku yang dulu, yang tidak banyak uang, tapi banyak senyum." Arkan pun terdiam, tak sanggup menjawab. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Dan dengan kebetulan, malam itu, listrik mati. Rumah besar itu gelap. Arkan menyalakan lilin kecil dan mengambil mushaf lama yang jarang disentuh. Ia membuka tanpa tujuan. Matanya jatuh pada surat Al-Baqarah dengan ayat yang berbunyi, "Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Tangannya gemetar hebat. Ia roboh dalam sujud. Tangisnya pecah. "Ya Allah,
Aku lelah melawanmu. Aku menyerah jika engkau hancurkan semua hartaku demi menyelamatkan imanku. Aku rela. Itulah taubat yang lahir dari kehancuran ego. Taubat tidak membuat hidup langsung mudah. Arkan menjual mobilnya, pindah ke rumah kecil, menutup pinjaman satu persatu. Dengan susah payah, banyak yang mencibir. Kamu bodoh, di saat ekonomi sulit malah idealis, kata mereka. Namun setiap malam, Arkan tidur dengan hati lebih ringan. Ia mulai salat subuh di masjid. Duduk lama setelah solat, menangis tanpa alasan yang jelas. Ia merasa akhirnya keimanan mulai kembali dan menuntunnya. Tahun demi tahun berlalu. Usaha Arkan kini kecil, sederhana, namun halal. Tidak ada lonjakan besar, tapi stabil. Tidak ada kemewahan, tapi cukup. Anaknya yang sakit keras sembuh. Rumahnya hangat dan harmonis. Setiap ucap doanya terasa hidup. Suatu hari, ia berdiri di masjid setelah salat, memandangi jamaah yang keluar satu persatu. Ia tersenyum. Dalam hati ia berbisik, dulu aku punya segalanya kecuali Allah. Sekarang aku punya Allah, dan itu cukup. Untuk siapapun yang masih terjerat, jika kisah ini dibaca oleh seseorang yang masih bergelimang riba, ketahuilah, Allah tidak menunggu kita sempurna untuk kembali. Dia hanya menunggu kejujuran taubat. Riba menjanjikan kecepatan, tetapi taubat menghadiahkan ketenangan yang abadi. Dan barang siapa kembali kepada Allah, niscaya dia akan menerima taubatnya. Amin. Wassalam.